Saat ini kita akan menyaksikan dan mengikuti sesi doa. Sesi doa kali ini akan dibawakan oleh Pendeta Muda Yosia Lingga. Saat ini sudah bersama kita. Shalom Pak Pendeta. Shalom, selamat sahabat. Selamat sahabat Pendeta, apa kabar Pendeta? Puji Tuhan, Puji baik, Tuhan, luar biasa. baik. Kita harapkan semua pemirsa dimanapun mereka berada dapat mengikuti program ini dengan baik. Dan kita akan bersama-sama melakukan semua sesi-sesi doa yang sudah terkirimkan kepada kita Pendeta. Ada banyak sekali permohonan-permohonan doa yang mungkin kesempatan ini sangat indah untuk bisa kita berikan kepada para jemaat. Saya akan mulai membacakannya. Ada di sini dari Ibu Jane. Halo Hope Channel Indonesia, minta tolong doakan khusus keluarga Kose agar supaya bisa memiliki damai sejahtera. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ada dari keluarga dari kelas Kapojo Snell 1, tolong doakan selalu kami kelas Kapojo Snell 1 supaya tetap setia dalam Tuhan. Ada dari Ibu Len Mei. Shalom, selamat sahabat, mohon dukungan doa. Saat ini saya sedang menjalani pemeriksaan keseluruhan untuk persiapan operasi yang sudah dijadwalkan akan dilakukan pada pertengahan bulan Mei 2023 di Rumah Sakit Profesor Dr. Kondau, Malaylayang. Untuk pengangkatan tumor di payudara dan pengangkatan rahim karena mioma yang sudah membesar, sehingga sampai saat ini pendarahan saya tidak bisa dihentikan. Doakan agar saya tetap kuat dan bisa fit sampai hari operasi tiba. Karena masih banyak juga deretan pemeriksaan ulang yang harus saya jalani kembali. Doakan juga ibu saya, yaitu Mary Ander, yang saat ini sedang jalani rawat jalan di polisaraf dan polipsikiater. Puji Tuhan, fisik ibu saya aman. Hanya mental sedikit ada bermasalah. Semoga Tuhan pulihkan ibu saya kembali seperti semula. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ada dari Jimmy 1234, Shalom Pak Pendeta. Mohon kami doakan banyak pergumulan yang kami hadapi. Dan doakan juga untuk kesehatan keluarga kami. Semoga kami sehat selalu. Amin, terima kasih Pak Pendeta. Lalu ada Teddy Carlitos, selamat malam dan selamat sahabat Hope Channel Indonesia. Mohon doakan agar rasa kebas dan kesemutan saya boleh sembuhkan oleh Tuhan Yesus. Dan kepada istri dan anak-anak serta cucu-cucu saya selalu diberikannya kesehatan. Amin. Mungkin pendeta boleh memberikan ayat kekuatan kepada 5 orang yang sudah melayangkan kesaksian ini agar mungkin boleh menguatkan. Silakan pendeta. Baik, terima kasih Gerald. Sebagai ayat perenungan yang boleh menguatkan saudara-saudara atas permintaan doa, saya akan bacakan di dalam Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-50. Bunyinya demikian. Tetapi Yesus berkata kepada Yairus, jangan takut. Percaya saja dan anakmu akan selamat. Jika kita percaya kepada Tuhan dan yakin, maka kita akan boleh sembuh. Kita akan boleh dijauhkan dari segala mara bahaya yang tidak diinginkan oleh kita saat ini. Amin. Terima kasih pendeta, ayat yang sungguh menguatkan. Kiranya boleh memberikan semangat yang baru agar teman-teman di rumah ataupun saudara-saudara yang sudah mengirimkan permohonan doa boleh terberkati. Amin. Saya akan kembali membacakan beberapa permohonan doa pendeta. Dari Dinhouse Tambunan, selamat hari Sabat Hope Channel Indonesia. Mohon bantuannya untuk mendoakan istri saya, RD Siregar. Sudah lama menderita sakit stroke. Terima kasih atas doanya. Tuhan memberkati kita. Ada juga dari saudari kita Ani. Selamat Sabat, mohon doa untuk kesembuhan ibu dan adik kami. Dan mohon doa agar Tuhan mengirimkan pembeli untuk tanah kami agar dapat digunakan untuk biaya pengobatan dan pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ada juga dari Ibu Selvi Pondak, Tumohon. Selamat Sabat, tolong doakan saya dalam pemulihan karena kaki saya patah dan sudah dioperasi dan saya hampir putus asa. Doakan juga pergumulan kami, keluarga saya tidak bisa bekerja. Ibu Selvi dari Tumohon, terima kasih Tuhan memberkati. Ada juga dari Ibu Vena.
Tolong doakan saya kiranya dalam pekerjaan Tuhan, Tuhan bukakan jalan selalu. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ada juga dari Unike Pae. Shalom dan selamat hari Sabat umat Tuhan dimanapun saja berada. Doakan pergumulan saya, doakan saya juga, kakak saya di Samarinda, supaya dia selalu setia kepada Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Mungkin kita serahkan kembali Pak Pendeta apabila ada ayat yang menguatkan bagi saudara kita. Baik, sebagai ayat perenungan yang boleh menguatkan saudara-saudari yang terkasih, melalui kesaksian saya ingin menyampaikan di dalam Yakobus pasal yang ke-5, Yakobus pasal yang ke-5 ayat yang ke-14 dan ayat ke-15, 14 dan 15. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Ayat yang ke-15, dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia, dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Melalui ayat ini boleh menguatkan kita. Kita berserah kepada Tuhan dan mengimani bahwa Yesus akan menyembuhkan kita. Tuhan berkati. Amin. Terima kasih Pak Pendeta. Kita akan kembali melanjutkan sesi doa kita. Saya akan kembali membacakan beberapa permohonan doa yang sudah masuk kepada tim Hope Channel Indonesia. Kita mulai dari Bapak Roy Ladormase. Selamat hari Sabat semua yang mengambil doa. Tolong doakan cucu Randy Aaron dengan bertambah 1 umur menjadi pemuda yang setia dan tetap setia dari omanya Martha Samuel, Vin Hemet di Merauke Aaron, pendidikan di Manado. Selanjutnya dari Edi Pakasi. Shalom, selamat hari Sabat Hope Channel Indonesia dan bagi kita semua. Tolong doakan penyakit prostat saya dapat sembuhkan. Terima kasih. Selanjutnya, damai sejahtera hari Sabat umat Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Hope Channel Indonesia, mohon didoakan agar terangkatlah seluruh penyakit saya dan keberhasilan pada setiap usaha-usaha saya. Dan juga mohon doakan khusus untuk kakak saya Harold yang sedang sakit. Selanjutnya permohonan doa dari Berto Mulyadi. Mohon doanya Albertus Mulyadi, bawaan emosi dan menjauhkan kuasa gelap yang menyerang tubuhnya. Jiwa, roh, dan darah Yesus memulihkan dan menjauhkan kuasa gelap. Mohon doanya, terima kasih, Tuhan memberkati. Selanjutnya dari Bapak J. Purba di Tarutung. Selamat malam tim doa Hope Channel Indonesia. Mohon dibawakan dalam doa Opung Jonathan Borunapitupulu, Bapak D. Tobing yang sedang sakit. Semoga cepat sembuh, pulih seperti biasanya, dan keluarga S. Simanungkalit yang sedang berduka atas diizinkan Tuhan Ibu Randy Boru Manulang istirahat. Kiranya keluarga yang ditinggalkan mendapat kekuatan, ketabahan, penghiburan dari Tuhan. Mungkin pendeta boleh memberikan beberapa ayat kekuatan bagi saudara-saudara yang memberikan. Baik, sebagai ayat penguatan bagi kita, bagi yang berulang tahun dan yang sedang sakit dalam penyembuhan, satu ayat yang ingin saya sampaikan di dalam Mazmur pasal yang ke-90 ayat yang ke-12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Bertambahnya umur, semakin bertambah kebijaksanaan, semakin dewasa, dan itu pun boleh kita gunakan untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan ke depan hari ini. Dan sebagai ayat selanjutnya bahwa Yeremia pasal 17 ayat yang ke-14. Sembuhkanlah aku, ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat, sebab Engkaulah kepujianku. Amin. Terima kasih Pak Pendeta untuk ayat-ayat yang sungguh menguatkan bagi kita semuanya. Saya akan kembali membacakan permohonan-permohonan doa yang sudah masuk.
Ada dari Jimmy 1234, Pak Pendeta mohon didoakan untuk kakak kami, Evi. Habis jatuh dan sekarang lagi dibawa ke rumah sakit. Terima kasih Pak Pendeta. Selanjutnya Yompi Yosep Malo, Hope Channel Indonesia, Shalom saudari seiman dimanapun berada. Dengan Yosep Malo, Jemaat Bukit Perdamaian Maeda oleh Samba Barat, Barat Daya, Nusa Tenggara Timur. Minta dukungan doa atas sakit kepala saya dan demam. Kiranya Tuhan menolong saya. Terima kasih atas doanya. Selanjutnya dari Ibu Vince di Manado. Selamat malam, tolong doakan saya dalam pergumulan. Dan tolong doakan juga anak saya. Kiranya boleh mendapatkan pasangan. Karena sudah lebih tua dan belum nikah. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selanjutnya dari Bapak P.C. Watimena, Shalom dan selamat malam. Saya Bapak P.C. Watimena yang sedang menjalani terapi. Tolong tetap didoakan untuk kiranya mendapat kesembuhan dari sakit stroke yang sedang saya alami. Terima kasih, kiranya berkat Tuhan menjadi bahagian kita semuanya. Selanjutnya dari Bapak Daniel Sumarto, Shalom sahabatku di Hope Channel. Saya Daniel Jaraka, saya minta tolong doakan supaya Tuhan Yesus memberikan jalan keluar untuk ekonomi saya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Mungkin boleh kembali pendeta memberikan ayat-ayat kekuatan bagi saudara-saudara kita. Baik. Saat ini saya ingin menyampaikan di dalam Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-12. Bunyinya demikian, Yesus mendengar dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang yang sakit. Orang yang sakit memerlukan tabib, memerlukan pertolongan medis. Dokter adalah perpanjangan tangan Tuhan untuk mendapatkan kesembuhan. Dengan iman, kita boleh mendapatkan lebih daripada kesembuhan itu. Dan kita pun boleh mendapatkan semangat yang baru. Dan sebagai ayat yang berikutnya, Amsal pasal yang ketiga, ayat yang kelima. Percayalah kepada Tuhan dengan sepenuh hati dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Inilah yang boleh menjadi ayat penguat di dalam kesaksian kita yang mencari pekerjaan, terus melakukan usaha dan berdoa. Tanpa ada doa dan usaha, hasilnya nol. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih pendeta. Kita akan melanjutkan pembacaan sesi doa dari Tina J. Selamat malam semuanya, selamat sahabat. Saya mohon didoakan, saya Tina J yang sedang dirawat di rumah sakit. Terima kasih semuanya. Dari Immanuel Adrian, selamat malam dan selamat hari Sabat kepada kru Hope Channel Indonesia. Tolong doakan pergumulan hidup saya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati, kiranya di hari Sabat Tuhan yang suci dapat boleh menjadi bagian kita semuanya. Selanjutnya dari Sadra Kabil, selamat Sabat. Mohon didoakan mama saya, Poibe Grace Hutahuruk, supaya kuat imannya untuk melewati penyakitnya. Amin. Selanjutnya dari Rismawati Manik, selamat Sabat Hope Channel Indonesia. Tolong doakan kaki kanan saya sakit mulai dari lutut ke bawah. Terima kasih untuk tim doa. Selanjutnya dari Ibu Rismawati Manik, tolong tetap didoakan Pendeta Salomo Panjaitan yang kecelakaan 10 hari yang lalu. Pendeta ini melayani di distrik Tanah Jawa. Terima kasih. Mungkin kami berikan waktu kepada Pak Pendeta untuk memberikan ayat kekuatan bagi kita. Baik, terima kasih. Sebagai ayat perenungan kita pada saat ini, kembali saya buka di dalam Mazmur pasal yang ke-103 ayat 2 sampai yang ke-4. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia. Pujilah Tuhan atas janji-janjinya di dalam kehidupan kita di dunia ini. Tuhan akan menyembuhkan kita dari segala penyakit kita. Dia akan mengangkat semua beban-beban kehidupan kita apabila kita yakin dan percaya kepada Tuhan. Amin. Terima kasih Pak Pendeta.
Kembali saya akan membacakan permohonan-permohonan doa yang sudah masuk pada tim Doa Hope Channel dari Reni Yesaya. Selamat sahabat, tolong doakan Oma atas nama Yesaya yang sedang sakit saraf terjepit. Selanjutnya dari Nemsi Simbolon, Mama Otan. Mohon didoakan saya Nemsi Simbolon dari Aceh sudah menderita sakit payudara saya selama 5 bulan. Tetap mengkonsumsi obat dari dokter supaya kiranya saya disembuhkan oleh Tuhan. Selanjutnya dari Evi Loloan, tolong doakan kami, anak dan cucu, mengenal Tuhan dan pelaku firman sampai Maranatha. Terima kasih pendeta dan Hope Channel. Tuhan Yesus memberkati. Kembali saya minta kepada Pak Pendeta untuk memberikan ayat kekuatan bagi saudara-saudara kita. Baik, saya akan mengambil sebagai ayat penguatan kita saat ini Kisah Para Rasul yang ketiga, ayat yang ke-6 sampai yang ke-8. Bunyinya demikian. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu berjalan. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia sendiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Ada kesembuhan bagi kita yang percaya kepada Allah. Ada kesembuhan bagi kita yang percaya dan mengimani Yesus akan menyembuhkan kita. Seperti yang terjadi kepada orang lumpuh pada saat Petrus. Ia memegang tangan kanannya dan membantu dia berdiri. Seketika itu pun dia kuat berdiri. Semuanya itu oleh karena iman dan kepercayaan, bukan oleh kekuatan daripada Petrus. Amin. Terima kasih Pak Pendeta. Kita kembali masuki sesi doa yang terakhir dan saya saat ini akan membacakan kembali permohonan doa yang sudah masuk. Permohonan doa dari Reni Takihendengang. Shalom, selamat hari Sabat Hope Channel Indonesia. Dari Ibu Reni di Tugulandang, mohon doakan suami saya, Walam Sumampo, dalam pemulihan stroke. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya dari Karmel Wauma, mohon dukungan doanya untuk saya. Saat ini begitu banyak pergumulan. Tolong didoakan, terima kasih, Tuhan memberkati. Selanjutnya dari Ibu Tripimina di Melawi, Kalimantan Barat. Mohon doa buat kakinya pasca operasi patah, kiranya pemulihan terjadi oleh bilur Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selanjutnya, selamat sabat Bapak Ibu. Permohonan doa dari Bapak Ledis di Maluku. Mohon didoakan semoga Bapak Ledis cepat sembuh dari sakit. Terima kasih atas doanya Bapak dan Ibu. Selanjutnya dari Joshua Manulang. Shalom Hope Channel dimanapun saja. Tolong doakan kami dalam rencana pembelian tanah untuk pembangunan gereja. Tolong doakan Pendeta Donatus Yeyen agar mendapat pasangan hidup dan kesehatan lebih sempurna. Selanjutnya tolong doakan Pendeta Matius Verdi agar mendapat pasangan hidup dan memberikan kesehatan. Selanjutnya tolong doakan Octavianus Purba agar mendapatkan pasangan hidup. Dan terima kasih dari keluarga Yosua dan Rina dari Jemaat Pancoran di pembatasan Jambi dan Palembang. Untuk saat ini kami serahkan kepada Pak Pendeta untuk memberikan ayat kekuatan bagi saudara-saudara kita. Baik, sebagai ayat terakhir dalam penguatan daripada kesaksian kita yang sudah menyampaikan kesaksian ini, saya mengambil di dalam Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-25, 26, 27, dan ayat yang terakhir 34. Saya akan bacakan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai
dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga? Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Ayat yang ke-34. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Melalui ayat ini, kita sebagai manusia yang berdosa memiliki rasa khawatir yang sangat tinggi. Itu sebabnya kita harus kembali kepada pencipta kita, yaitu Allah yang di sorga. Segala kekhawatiran kita dalam pekerjaan, kehilangan pekerjaan, mencari jodoh, tidak mendapatkan jodoh, lari kepada Tuhan. Kekhawatiran itu adalah manusiawi. Tetapi yang perlu kita tekankan di sini adalah jangan khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri, dan biarlah ini boleh menjadi ayat pegangan kita di dalam kehidupan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Pendeta untuk ayat-ayat yang begitu menguatkan kita. Saat ini kami mengundang Pak Pendeta Yosua Lingga untuk mendoakan semua permohonan doa dan juga kesaksian ataupun ucapan syukur yang sudah dibawakan. Namun jika ada permohonan doa yang mungkin sudah dikirimkan tapi tidak dapat kami bacakan, belum sempat kami bacakan, jangan khawatir karena semua permohonan doa yang telah masuk akan tetap didoakan oleh sahabat doa Hope Channel Indonesia. Baiklah, saat ini kami persilakan pendeta untuk dapat memimpin doa. Baik, kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Allah kami yang luar biasa, Allah kami yang setia dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan atas segala cinta kasih-Mu kepada kami boleh dapat berkumpul melalui perbaktian online ini, melalui Hope Channel Indonesia. Tuhan telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan permohonan demi permohonan yang sudah disampaikan oleh teman kami Gerald. Bapa yang di sorga, banyak sekali permohonan demi permohonan yang masuk, tetapi kami tidak sempat untuk membacakannya satu persatu. Bapa yang di sorga, kami memohon kuasa dari sorga. Kiranya Tuhan berikan jamahan dari sorga kepada teman-teman, saudara-saudara, dimanapun mereka berada, yang sedang sakit atau membutuhkan penyembuhan, kekuatan, Tuhan kiranya berkenan atas mereka. Tuhan jamahkan tangan yang penuh dengan kuasa kesembuhan itu. Hari Sabat ini kami yakin dan percaya bahwa hari Sabat ini memiliki kuasa kesembuhan. Melalui hari Sabat ini pun boleh disembuhkan atas sakit penyakit kami. Apabila mana ada saudara-saudara kami yang menginginkan pemulihan, Tuhan kiranya pulihkan mereka melalui makanan, minuman, obat-obatan dan terapi dan lain-lain sebagainya yang boleh dilakukan untuk mencapai suatu kesehatan yang sempurna. Tuhan kiranya berkati setiap usaha mereka. Bapa yang di surga, kami juga mau berdoa bagi saudara-saudara kami dimanapun mereka berada. Tuhan kiranya berkati mereka, berikan pekerjaan yang baik. Apabila mana ada saudara-saudara kami yang sedang mengerjakan usaha mereka, Tuhan berkati usaha tangan mereka. Kiranya Tuhan berkati apapun yang mereka kerjakan untuk mencapai suatu kehidupan, untuk mencukupi suatu kehidupan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Bahkan mereka pun boleh mencukupi lumbung-lumbung di dalam bait Tuhan untuk melakukan pelayanan penginjilan ke seluruh dunia pada zaman ini. Bapa yang di surga, Tuhan kiranya berkati mereka. Apabila mana yang belum sempat mendapatkan pekerjaan ataupun yang sudah mendapatkan pekerjaan, Tuhan kiranya berkati pribadi lepas pribadi.
agar itu pun boleh menjadi motivasi di dalam kehidupan, dalam penginjilan pada saat ini. Bapa yang di surga, kami juga mau berdoa bagi saudara-saudara kami, dimanapun berada, bagi mereka yang sedang berulang tahun, bagi mereka yang sedang merasakan duka cita yang dalam, apabila mana saudara-saudara kami juga yang sedang merasakan kegelisahan di dalam hidup mereka, di dalam pencobaan, di dalam kesusahan hati mereka, Tuhan kiranya berikan kepada mereka kuasa dari sorga, agar segala kekhawatiran mereka pada saat ini Tuhan boleh sempurnakan, Tuhan boleh jawab, Tuhan boleh berikan jawaban demi jawaban dalam kehidupan mereka. Atas kekhawatiran mereka, karena kami yakin dan percaya bahwa semua jawaban doa, semua jawaban dalam kehidupan kami hanya berfokus kepada Engkau saja, ya Bapa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas waktu dan kesempatan yang indah ini kami boleh gunakan untuk mendoakan satu persatu. Kiranya berkatan Tuhan boleh menjadi bagian kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Inilah doa dan permohonan kami. Di dalam anak-Mu Yesus Juru Selamat, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Pak Pendeta Yosua Lingga yang telah memimpin sesi doa kita pada malam ini. Kiranya doa dan berkat yang sama diberikan Tuhan kepada pendeta dan keluarga. Amin. Terima kasih pendeta atas pelayanannya.